Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Chandra Gunawan sebagai dosen pengampu mata kuliah agama. Saya adalah Kristianti Purba, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 230102015. Di sini saya mengambil judul Pandangan Alkitab terhadap Teknologi Informasi dan Penyalahgunaan Web Development sebagai Situs Kejahatan. Pendahuluan. Dalam era digital yang semakin canggih, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Salah satu contoh teknologi informasi yang sangat populer adalah web development, yaitu proses pembuatan situs web yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Namun, dalam beberapa kasus, web development digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen, seperti penipuan dan manipulasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap pandangan Alkitab terhadap penyalahgunaan web development sebagai situs penipuan. Menurut pandangan teologis, perkembangan ini dapat dilihat sebagai pelaksanaan dari amanat budaya yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28, di mana manusia yang diciptakan menurut gambar Allah diberi mandat untuk mengelola dan mengembangkan dunia. Manusia diberkati dengan roh, kehendak, dan pemikiran yang memungkinkan interaksi dengan Allah, kemampuan moral, dan rasionalitas untuk menciptakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, etika penggunaan teknologi informasi. Artikel ini mengevaluasi 4 aspek nilai yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pengguna internet yang meliputi 1. Media, identitas, dan relasi. Yang kedua, informasi, pengetahuan, dan hikmat. Yang ketiga, kebenaran, epistemologi, dan otoritas. Serta yang keempat, visibilitas, privasi, dan integritas. Keempat aspek nilai ini dievaluasi dari perspektif firman Tuhan. Isu etika dalam teknologi informasi saat ini dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, kejahatan internet dan penyimpangan penggunaan internet. Kejahatan internet umumnya mencangkup tindakan kriminal seperti meretas situs untuk menyisipkan konten buruk, virus, malware, spyware, atau menggunakan identitas orang lain untuk tujuan ilegal, seperti berbelanja dengan kartu kredit milik orang lain atau menipu menggunakan akun orang lain. Yang kedua yaitu penyimpangan. Penyimpangan penggunaan internet termasuk cybersex, cyberaffair, sexting, pornografi, cyberstalking, cyberbullying, judi online, dan kecanduan internet. Mengingat kompleksitas masalah tersebut, sangat penting untuk memiliki pedoman etika yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya ada perspektif dan pandangan Alkitab terhadap penggunaan teknologi. Dari perspektif firman Tuhan, pertama, Alkitab mengingatkan bahwa manusia bukan hanya sekedar objek yang telah digunakan semena-mena untuk kepentingan egois. Setiap individu telah diciptakan unik menurut gambar Allah dan untuk maksud yang telah ditetapkan. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di tengah kemajuan teknologi informasi yang memudahkan akses dan penelusuran jejak diri kita? Yang pertama, kita harus berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita seperti klien, pembeli, pelanggan, sebagai sesama manusia dengan pikiran dan perasaan. Pada Mazmur 139 ayat 13 sampai 16,
kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Yang kedua, Tuhan menghendaki umat-Nya hidup berintegritas, sejalan dengan kebenaran baik dalam dunia maya maupun nyata, dan menilai setiap perkembangan serta tindakan kita menurut standar kebenaran dan kekudusannya. Yang selanjutnya ada hubungan iman Kristen dan teknologi. Dalam perspektif iman Kristen, segala sesuatu termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi berawal dari Allah yang menciptakan segala yang ada dari ketiadaan dan memberi manusia ilmu pengetahuan untuk mengembangkan apa yang sudah ada. Dalam konteks ini, iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi semuanya bersumber dari Allah dan diimplementasikan oleh manusia untuk memuliakannya. Menghubungkan iman dan teknologi menurut pandangan Kristen berarti mengakui bahwa Allah telah membekali manusia dengan pengetahuan untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi sesuai dengan evolusi zaman dan peradaban. Iman diartikan sebagai kesetiaan atau kepercayaan yang dalam Ibrani 11 ayat 1 dijelaskan sebagai dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ini menunjukkan bahwa iman berkaitan dengan hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia, sehingga menjadi prinsip dasar kepercayaan Kristen kepada Tuhan dan wahyu-Nya. Selanjutnya ada penggunaan teknologi menurut iman Kristen. Sebagai orang yang beriman, penting untuk menggunakan teknologi ini sesuai dengan iman Kristen tanpa menjadi tergantung atau memuja teknologi. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasi penyalahgunaan teknologi? Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, sebagai seorang beriman, kita harus menggunakan teknologi sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Yang kedua, harus diingatkan bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Yang ketiga, orang beriman tidak boleh membiarkan kemajuan teknologi menjadi objek yang salah dan menggantikan ketergantungan kepada Allah. Digambarkan dalam Kejadian 11 ayat 1-9, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dirinya sendiri tidak memiliki panduan moral atau rohani yang menjelaskan bagaimana seharusnya digunakan untuk kemajuan umat manusia dan pembangunan kerajaan Allah. Kesimpulan, Alkitab memberikan pedoman yang jelas bagi orang percaya dalam menggunakan teknologi informasi. Yang pertama, kita diingatkan untuk mengutamakan relasi yang tulus dan nyata daripada yang instan dan pragmatis. Yang kedua, orang percaya dihimbau untuk mengejar hikmat yang berakar pada takwa kepada Tuhan, bukan sekedar pengetahuan semata. Yang ketiga, karakter dan firman Tuhan harus menjadi sumber dan standar dalam menilai kebenaran informasi. Yang keempat, kita harus menggunakan teknologi dengan integritas dan memperlakukan sesama dengan hormat sebagai gambar Allah. Ini membantu kita menjalani kehidupan yang beretika di tengah arus teknologi yang cepat berubah. Alkitab mengatakan, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Amsal 1 ayat 15. Berdasarkan ayat ini, kita bisa melihat bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita manusia untuk terus mengembangkan diri, menambah ilmu dan pengertian. Hal ini berarti bahwa kita tidak perlu menjauhi iptek, tetapi justru terus mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, boleh dipertanyakan. Terima kasih.